Anak-anakku siswa SMP Negeri 4 Prambanan kelas 7, 8, dan 9. Bagaimana kabar kalian selama belajar di rumah, selama bekerja di rumah, dan selama kalian setiap harinya belajar dari jarak jauh? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dan selalu aktif mengikuti program-program pembelajaran jarak jauh yang dipandu oleh Bapak Ibu guru dari sekolah. Pada awal bulan November ini, anak-anak akan kami ajak untuk mengikuti lomba tingkat nasional, yaitu Lomba Bibras Computational Thinking tahun 2020. Lomba ini adalah menguji kemampuan logika anak-anak, menguji kemampuan penalaran berpikir kalian dalam bentuk logika berpikir komputasi. Lomba ini berlangsung pada tanggal 11 November 2020, hari Rabu besok. Dan semua siswa kelas 7, 8, dan 9 kami wajibkan untuk mengikutinya, sehingga kalian nanti punya pengalaman yang konkret, pengalaman yang nyata bagaimana kalian menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan kemampuan logika berpikir dan komputasi. Secara detail nanti Bapak Musotik Irfansah akan menjelaskan kepada kalian bagaimana proses cara mengikuti kegiatan lomba ini. Kami berharap seluruh siswa SMP Negeri 4 Prambanan meluangkan waktu, menyempatkan waktu, dan betul-betul mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba tersebut. Dan kita berharap pengalaman ini menjadikan pengalaman yang berharga untuk kalian dalam rangka mempersiapkan berbagai macam ujian, termasuk penilaian akhir semester di bulan Desember besok. Baik anak-anakku, selamat mengikuti lomba. Semoga sukses dan membawa nama baik sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang insya Allah berbahagia, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Izinkanlah saya Musotik Irfansyah untuk menyampaikan beberapa hal terkait persiapan Bibras tahun 2020 ini, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa besok tanggal 11 November 2020 anak-anak akan mengikuti yang namanya tantangan Bibras. Nah, apa itu Bibras? Perlu anak-anak ketahui bahwa Bibras Computational Thinking Challenge. Nah, challenge Bibras dilaksanakan secara online dari rumah. Oleh karena itu, lakukanlah dengan jujur. Kemudian, Bibras terbagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat SMA, SMA, SMK, atau menegak, dilaksanakan besok hari Selasa tanggal 10 November. Kemudian untuk tingkat SMP dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020. Itu pukul 8 pagi sampai 16 sore. Nah, kegiatannya apa saja total? Nah, ini kegiatannya ini dia. Jadi H-1 nanti anak-anak akan melaksanakan yang namanya latihan sehari sebelum tantangan. Ini ya, nih nanti bisa dicek yang file yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing. Untuk SMP 4 Prambanan yaitu di sini. Pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan tantangan.
beras. Kemudian setelah nanti pada hari Selasa sudah melaksanakan, hari Rabunya akan mengikuti yang namanya pemanasan si kecil dengan durasi waktu 15 menit. Nah ini ya, pemanasan si kecil dilaksanakan 11 November. Nah, untuk kemudian ketika nanti anak-anak sudah melaksanakan pemanasan, baru nanti ini lanjut ke tantangan si kecil dan waktunya juga 30 menit. Jadi nanti dikasih timer atau dikasih waktu selama 30 menit. Nah ini untuk pedoman latihan sehari sebelum tantangan. Yang pertama, latihan tantangan bebras diakses melalui link https://tantanganbebras.ipb.ac.id. Ya, silahkan nanti dibuka di browser kalian, entah di Google Chrome bisa ataupun di browser bawaan HP masing-masing. Kemudian untuk poin yang kedua, akses latihan tantangan dengan menggunakan username dan password yang tersedia. Ya. Jadi ini nanti di-share di grup kelas masing-masing juga oleh Bapak Ibu wali kelas. Jadi terkait username dan password, ini ingat jangan ganti password. Jadi sesuai apa yang sudah dikirimkan ke anak-anak. Kemudian untuk poin 3, cara siswa melakukan latihan H-1 itu dengan login untuk latihan sesuai pilihan yang tersedia. Jika tidak berhasil login, orang tua atau pendamping dapat menghubungi guru penanggung jawab di sekolah. Itu ya. Lanjut. Nah, ini jika berhasil login, klik latihan sehari sebelum tantangan atau H-1, kemudian klik preview quiz now dan klik start attempt. Siswa dapat memulai latihan. Kemudian siswa mencoba menjawab setiap soal. Orang tua atau pendamping boleh membacakan soal jika diperlukan saja. Lihat slide pedoman mendampingi. Setelah siswa selesai menjawab semua soal, klik finish attempt. Selanjutnya akan ada 2 proses verifikasi yang harus diklik, yaitu finish dan submit all. Jadi yang perlu dipahami bahwa ketika nanti siswa sudah selesai menjawab, jangan lupa klik finish dan submit all supaya nanti skornya bisa muncul. Jika belum berhasil menjawab semua soal dan waktu sudah habis, silahkan mengulangi latihan dari awal kembali. Latihan bisa diulangi selama siswa masih merasa perlu. Nah, ini dia layout layar saat mengerjakan soal secara umum. Ini nanti ketika kalian sudah login di tadi ya, ini tantangan bebras.ipb.ac.id, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Nah, nanti yang pertama adalah question itu nanti ada pertanyaannya, sejumlah ini angka, layar soal tantangan dan pilihan jawaban. Dia nanti diklik next page ketika sudah selesai menjawab. Kemudian nanti ada tampilan juga panel navigasi soal. Siswa dapat mengerjakan secara berurutan atau memilih soal yang akan dikerjakan dari panel. Jadi untuk siswa kelas 8 dan kelas 9 mungkin sudah tidak asing lagi karena di sekolah khususnya tahun pelajaran yang lalu ya, sebelum adanya COVID-19,
itu sudah pernah ulangan di sekolah menggunakan model sekolah. Kemudian lanjut. Nah, setelah tadi ada pedoman H-1, sekarang kita akan lanjut ke pedoman pada hari tantangan. Nah, kenapa kok di sini tertulis 10 sampai 12? Jadi nggak dibagi ada kelas SMA, SMP, dan SD. Untuk kelas tingkatan SMP itu dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020. Tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk web yang harus dibuka oleh anak-anak yaitu tantanganbebas.ipb.ac.id. Ini pada rentang waktu pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Walaupun terbuka sepanjang hari, peserta hanya dapat mengakses selama waktu yang ditentukan dan waktu tersisa akan terlihat di layar. Oke, jadi ada dua. Yang pertama pemanasan selama 15 menit. Ini ya. Waktu berjalan sejak mulai klik start item. Diingat penting. Kemudian untuk yang kedua tantangan. Nah, ini 30, 40, 45 menit sesuai jenjang. Nah, kalau untuk SMP nanti nggih 40 menit ini sesuai jenjang. Waktunya 40 menit. Kemudian ini dia peserta, ini ya untuk login ya. Peserta login memakai username dan password yang diberikan untuk tantangan. Jika tidak berhasil login, segera hubungi pendamping. Jika berhasil login, silakan klik tantangan bebas 2020, maka nanti akan muncul. Nah, sehari sebelum tantangan, hanya latihan sehari sebelum tantangan yang muncul. Ya, di hari tantangan kan ada dua. Yang pertama pemanasan. Ini nanti akan muncul terlebih dahulu. Latihan tidak muncul lagi. Lakukan pemanasan, setelah itu lakukan tantangan. Nah, untuk pemanasan terdiri dari ini ya, beberapa hal ya, untuk yang SMA, SMP dan juga SD. Untuk SMP ada 8 soal dengan durasi 25 menit. Kemudian melakukan pemanasan, klik pemanasan, kemudian klik preview quiz now, dan klik start item. Siswa memulai pemanasan, setelah menjawab semua soal, finish, kemudian item diklik. Selanjutnya akan ada dua proses, yaitu finish dan submit all. Jika tandanya sudah muncul, maka siswa tidak dapat mengulang pemanasan. Setelah itu lanjut, klik tantangan. Nah, untuk tantangan terdiri dari 30 menit, 8 soal SD sekecil, 40 menit, 12 soal SD siaga, 45 menit, 15 soal SMP, SMA, penggalang penegak. Jadi mohon maaf tadi di awal saya menyampaikan untuk SMP 40 menit, ternyata untuk SMP dan SMA itu waktunya 45 menit. Jadi mohon maaf, ini koreksi dari saya. Jika berhasil login, silakan klik tantangan Bibras 2020. Kemudian pilih tantangan sesuai jenis jenjang. Klik preview quiz now dan klik start item. Kerjakan soal orang tua atau pendamping untuk jenjang SD. Ini tidak. Untuk SMP tidak. Jadi ini khusus untuk jenjang SD, boleh membacakan soal jika diperlukan. Saya yakin untuk
anak-anak SMP 4 Prambanan sudah cerdas, sudah pintar, dan tentunya sudah lancar membaca. Kemudian untuk tantangan, setelah menjawab semua soal, pendamping mengklik finish attempt. Selanjutnya akan ada dua proses verifikasi yang harus diklik, yaitu finish and submit all. Setelah melakukan seluruh proses verifikasi, tandanya sudah selesai. Tantangan bebas hanya bisa dilakukan satu kali saja. Catatan, jika waktu habis dan siswa belum selesai menjawab soal, secara otomatis jawaban akan disimpan oleh sistem dan siswa tidak lagi atau tidak bisa melanjutkan mengerjakan soal lagi. Nah, itulah proses besok anak-anak latihan tantangan Bebras H-1 dan kemudian untuk hari hanya yaitu 11 November 2020. Perlu diingat oleh anak-anak semuanya kelas 7, 8, dan 9 bahwa tantangan Bebras ini wajib diikuti oleh semua siswa. Ya. Karena ini setingkat nasional, jadi harapannya semua wajib ikut dan semua bisa sukses mengerjakan, dan yang pasti pengalaman yang kita terima juga bertambah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bila nanti ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya dan juga, atau Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.